Karena tema kita pada hari ini untuk mengenai menuju untuk perbaikan ya, lebih baik dalam hidup kita. Ya, sekarang kita semua pasti mengharapkan hidup kita untuk menjadi lebih baik. Siapa sih yang tidak mengharapkan untuk hidupnya jadi lebih baik? Nah, untuk menjadi hidup lebih baik itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Semua pasti tahu, semua harus mulai dari diri sendiri, tapi prakteknya kebanyakan ya cuma sekedar teori, praktek ya cuma diabaikan. Jadi kalau mau hidup kita menjadi lebih baik, kita fokus dulu dengan apa yang kita sudah lakukan di hari ini dan apa yang belum kita lakukan di hari ini. Karena kemarin itu udah hitungannya masa lalu. Hari ini, ya hari ini yang kita harus fokuskan. Besok itu udah masa depan. Jadi kalau kita mau lebih baik esok dan seterusnya, ya kita mulai dari diri kita sendiri dan dimulai dari hari ini. Hari ini kita apa? Menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga perilaku kita. Emang gampang? Enggak gampang. Siapa bilang gampang? Karena prakteknya dari yang sering dan sudah saya praktekin dan sampai sekarang masih terus belajar dan terus belajar, ya saya berusaha mengendalikan diri saya sendiri. Yang dimana dulu saya mudah emosi, mudah terpancing emosi. Dari situ belajar, terus belajar, belajar, belajar hingga menjadi lebih baik. Karena praktek dhamma itu nggak cuma mengenai 5 sila, tapi apa yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana kita menghadapi setiap masalah yang hadir dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadapi orang yang berada di sekitar kita. Karena tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan makian, emosional, fitnahan, terus berbagai hal yang negatif. Tapi semua itu bisa kita selesaikan dengan baik-baik, dengan pikiran yang baik, dengan tutur kata yang baik. Kadang penyampaian sesuatu aja yang nada, intonasi suaranya berbeda aja itu jadi sebuah masalah. Jangankan nada, cara kita menyampaikan pun itu bisa jadi masalah juga. Jadi ya kita harus coba perbaiki. Misalkan hubungan kita dengan orang tua, dengan pasangan, dengan relasi siapapun. Ketika kita ngomong langsung ketus atau tek 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 tek, mungkin menurut pribadi kita merasa, ya memang harus digituin itu orang biar dia sadar, biar dia tahu. Tetapi caranya salah. Karena apa? Kita secara tidak langsung kita membuat kebencian di orang tersebut terhadap kita, dan yang membuat seseorang itu benci terhadap kita kan diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa menjaga tutur kata kita dengan baik. Kalau kita ya, sorry kesalahan teknis. Eh, ya kalau kita bisa menjaga tutur kata kita dengan baik, kita bisa menjaga hubungan baik dengan siapapun. Kalau misalkan memang ada orang yang bebal, yang tidak bisa kita bilangin, ya udah kita tetap sampaikan dengan baik-baik. Ketika sudah disampaikan dengan baik-baik, dia tetap masih tidak bisa menerima, tetap keras kepala, tetap begini dan begitu. Ya udah, setidaknya kita sudah berusaha menyampaikan yang baik. Dia bisa terima atau tidak bisa terima itu urusan dia dengan karmanya. Berarti orang itu belum bisa mencerap dari kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang sekitarnya. Kalau seseorang itu belum bisa mencerap kebaikan apa yang sudah kita lakukan dan sekelilingnya lakukan, ya berarti dia masih
menjalani proses karmanya yang masih cenderung bisa menangkapnya hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang negatif. Terus menghadapi pikiran orang itu juga tidak gampang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, orang mempunyai asumsi yang berbeda-beda karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dari sudut pandang kiri, kanan, depan, belakang itu ada banyak. Jadi ketika kita mengutarakan sudut pandang A, maka orang lain akan mengutarakan sudut pandang B, C, D, E, akan banyak. Jadi kalau ada yang mengutarakan, menurut saya begini, menurut saya begitu." Ya udah itu kan menurut sudut pandang masing-masing, menurut penilaian masing-masing. Semasih sudut pandang dan penilaiannya itu positif, ya sah-sah aja, baik-baik aja. Tapi kalau sudut pandangnya negatif gimana? Ya udah itu juga biarinin aja karena itu udah dia berjalan dengan karmanya sendiri, dia membuat karma baru. Bukan urusan kita yang bilang, "Eh itu salah loh, oh itu caranya nggak gitu loh." Percuma kalau dia udah merasa sudut pandangnya itu benar, yang ada perdebatan dan berujung kadang pertengkaran, gitu. Yang penting sekarang kita fokus ke diri kita sendiri terus. Apapun yang kita bisa renungkan, kita renungkan. Karena ini sudah menjelang akhir tahun dan pasti semua harapan di tahun depan selalu mau lebih baik. Nah, mau lebih baiknya bisa nggak kita mulai dari sekarang untuk berusaha memperbaiki diri. Dari emosinya kita, dari pikirannya kita, berusaha untuk positif. Bukan harus positif 100% bukan. Karena kan namanya hidup tidak selalu semuanya itu bisa bagus, bisa flat. Tapi semua itu seperti gelombang. Jadi setiap gejolak kehidupan ya berusaha hadapi dengan bijak. Masing-masing punya persoalan, masing-masing harus bisa menghadapinya dengan baik, dengan makin ke sini, makin terlihat itu emosional orang makin tidak bisa terkontrol. Stres orang juga semakin tinggi, tekanan hidup semakin tinggi. Jadi kita mulai bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita dulu. Bisa lebih tenang, bisa lebih baik, bisa lebih positif. Terus juga dari pikiran akan muncul ke ucapan. Dari ucapan akan menunjukkan di perilaku kita. Kalau di pikirannya kita aja sering negatif terhadap orang, pasti ucapan yang keluar itu kata-kata kotor, kata-kata kasar. Dan itu berimbas bukan cuma di kehidupan yang sekarang, tapi akan berimbas di kehidupan-kehidupan berikutnya. Termasuk setelah meninggal kita terlahir di alamnya kebanyakan peta. Karena masalah ucapan paling sering menemukan makhluk peta yang mulutnya amburadul. Yang entar bibirnya panjang lah dari sini ke sini robeknya. Ada yang sekecil lubang jarum. Ada yang bibirnya biasa tapi mengeluarkan bau terus. Itu macam-macam. Jadi ucapan ini memang yang paling berbahaya. Jadi kita harus bisa lebih kontrol. Terus pikiran. Nah, dari pikiran nih kalau kita berpikir baik atau buruk kan itu udah jadi karma. Itu berbuahnya di mana? Di panca indera kita. Ketika kita melihat sesuatu yang buruk, karma buruk kita berbuah lewat mata. Ketika kita melihat sesuatu yang baik, yang indah, itu berarti karma baik kita berbuah lewat mata. Terus kemudian pendengaran, ketika kita sering mendengar hal-hal yang buruk, ya karma buruk kita berbuah lewat pendengaran. Ketika kita sering mendengar, terus sering melihat, sering mencium bau, oh baunya di sini nggak enak, oh di sini baunya bau sampah banget, oh di sini baunya bau ini. Nah itu berarti karma buruk kita sering berbuahnya lewat penciuman.
Kalau kita sering menciumnya, "Ih, wangi ya, wangi hio, wangi dupa, wangi ini, wangi itu." Ya itu karma baik yang berbuah lewat penciuman. Jadi itu baru hanya sebagian yang saya bilang, tapi berbagai faktor yang lain juga masih banyak. Itulah fungsinya mengapa harus pikiran yang lebih baik dijaga dan diperhatikan. Bukan seenaknya berpikir, yang penting saya nggak berucap buruk, nggak bisa begitu juga. Karma itu tetap berbuah walaupun di pikiran. Jadi yang penting sekarang kita terus renungi kehidupan kita, diri kita. Apa nih yang tahun ini kayaknya saya banyak fatal nih yang saya lakukan, banyak yang saya lost nih yang saya lakukan. Boleh ditulis sendiri masing-masing. Oh saya harus begini-begini. Wah ini saya harus perbaikan nih. Bener-bener harus diperbaiki. Setiap tahun harus ada perubahan. Kalau setiap tahun ada perubahan dalam hidup kita sendiri, yang menilai bukan diri kita, tapi orang-orang sekitar kita. Orang-orang akan menilai, si ini yang tadinya begini, oh udah berubah ya gitu. Tidak mungkin orang itu tidak bisa berubah. Semua orang bisa berubah asal ada kemauan. Kalau orang itu bilang, "Saya mah udah begini dari lahir, saya mah udah nggak bisa diapa-apain, saya udah memang mulut saya begini." Enggak, itu berarti dia tidak mau berubah. Dia tidak mau mengendalikan dirinya sendiri, tidak mau mengendalikan pikirannya sendiri. Jadi selalu merasa, ya memang diri dia udah seperti ini, gitu. Karena semua balik lagi ke kemauan, gitu. Mungkin itu dulu, sharing selebih kita tanya jawab aja untuk biar lebih enak suasananya. Terima kasih.